Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, yang seperti Anda bisa lihat lagi, saya kembali memakai baju bernuansa merah dengan latar belakang merah juga. Dan ini baju jersey sepak bola favorit saya, Spanyol. Ya, ini kan lagi menjelang Piala Dunia juga ya. Nah, ini berita hot juga nih ya. Jadi menjelang ajang Piala Dunia. Nah, ini ada berita hot lagi nih. Iya ya, kita beberapa hari terakhirnya baju merah terus saya nih ya. Oke, apa yang mau saya bahas ini yang hot? Yaitu mengenai Twitter yang kemungkinan besar, kan sebelumnya beberapa hari yang lalu saya sudah bilang, Elon Musk pernah bilang sendiri bahwa Twitter nih bisa bangkrut nih. Oke? Maka dari itu dia pecat 50%-an kira-kira dari karyawan tetapnya dan 80%-an karyawan kontraknya. Gila ya. Anda lihat dah video saya yang beberapa hari lalu. Nah, sekarang dia ditinggal oleh mayoritas karyawannya. Ya. Sehingga, nah kita lihat di sini beritanya di Detiknet ya. Karyawan-karyawannya yang resign tuh orang-orang penting malah, ya. Rame-rame dia resign, ditinggal gitu. Ya istilahnya, ntar Anda lihat deh ya. Dianggap Elon Musk ini mentang-mentang orang kaya di dunia gitu ya. Songong lah gitu ya. Mau seenak udelnya gitu ya. Jadi para karyawannya kan punya harga diri juga gitu ya. Makanya ya kira-kira begitu ya. Ntar kita lihatlah detailnya. Rame-rame resign. Jadi Twitter ini diprediksi benar-benar kolaps. Almarhum. Nah, hanya keajaiban saja yang bisa merubah ini menurut saya ya, tapi kita lihat saja dah. Nah, di sini setelah Elon memecat, ya tadi saya bilang 50% pegawai tetap dan sekitar 80% karyawan kontraknya, sekarang pegawainya akan terus berkurang karena ya tadi banyak yang mengundurkan diri. Karena Elon kan ngancam, pokoknya sekarang kalian harus bekerja ekstra keras. Kalau enggak, berhenti sana. Iya, orang Amerika ditantang begitu, meskipun sekarang cari kerja lagi sulit, ditinggal. Mungkin kalau orang kita diancam gitu, masih bilang, iya Doro, oke deh, nggak apa-apa deh, saya pulang malam, yang penting saya tetap kerja gitu ya. Tapi tidak demikian ternyata dengan orang-orang Amerika. Makanya benarlah kata pepatah, lain lubuk, lain belalang. Di Indonesia, karyawan boleh diancam seperti itu dan tetap mau kerja. Ya karena juga lagi susah cari kerja gitu ya. Kan banyak PHK ya. Di Amerika juga banyak PHK. Tapi ketika karyawan Twitter diancam sama seorang Elon Musk, dianggap sepi, ditinggal. Makanya ya kan. Nah oke lah, nanti kita ini lagi deh ya. Nah jadi katanya, saking begitu banyaknya karyawan yang selain dipecat dan juga yang mengundurkan diri dan posisinya penting semua ya, maka diperkirakan platform Twitter ini akan hancur lebur dalam waktu dekat. Lah iyalah, ntar kita lihat siapa saja ya yang akhirnya juga rame-rame mengundurkan diri, ya kan? Bahkan developernya, engineer yang legendaris yang mendevelop aplikasi Twitter itu ikut mengundurkan diri. Bayangkan. Jadi istilahnya kalau mobil itu mesinnya, ringnya, ring seher gitu ya. Itu pada pergi gitu. Aduh nggak tahu deh. Ya. Nah ini membuat semua orang yang sebelumnya membesarkan Twitter ini beramai-ramai pergi, ya, sehingga ini membuat Twitter ini sulit untuk pulih ke kondisi serupa, semula maksud saya. Iyalah, orang-orang kunci, developer legendaris yang membuat aplikasi Twitter
mengundurkan diri juga. Nah, yang itu menarik. Nanti kita lihat ya, jangan di skip video saya. Ya. Nah, jadi meskipun masih ada tetap sih yang memilih untuk tetap bekerja, poinnya adalah seberapa keras pun orang-orang yang tetap tinggal ini bekerja tidak akan mampu membawa Twitter ke titik awal. Oke, dia bisa rekrut orang baru, cuma menurut saya nggak mudah gitu mengambil alih, karena orang yang dipecat itu sudah nggak ada. Terus serah terima kerjaannya gimana ya? Nah ini dia. Oke. Nah, jadi Elon kan ngancam, pokoknya kalau Anda tidak mau kerja ekstra keras, ya, maka saya pecat. Saya kasih pesangon 3 bulan. Nah, banyak yang terima, oke, saya keluar aja, kasih pesangon 3 bulan. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang posisinya krusial, yang penting gitu ya, posisi kunci, kini sudah semua atau hampir semua mengundurkan diri. Kalaupun masih nggak ada yang sisa, ya bukan bilang orang nggak penting sih ya, tapi yang terpenting-penting itu mengundurkan diri semua. Yang sisa ya biasa-biasa saja ya. Nah, siapa? Misalnya tadi developer, chief dari periklanan juga mengundurkan diri. Kemudian yang ngurus traffic Twitter mengundurkan diri. Tim front end yang membuat layar tampilan Twitter supaya bagus gitu ya. Juga tim engineer yang untuk layanan back end juga berhenti. Nah, seorang karyawan yang sudah lama di Twitter ini berpendapat bahwa anggota tim yang mengurus jantung dari aplikasi atau library Twitter ya, yang dipakai juga oleh engineer-engineer di Twitter ya. Kan jadi gini loh, ada engineer yang bikin aplikasi, juga ada tim yang mengurus core library lah gitu ya. Nah, ini orangnya sudah mengundurkan diri semua. Jadi secara teori kita nggak bisa mengharapkan Twitter ini berjalan mulus tanpa tim ini, ya. Astaga, juga ada sejumlah anggota di comment center, ya. Pokoknya orang yang mengendalikan, ya, mengendalikan operasional Twitter ini juga mengundurkan diri, ya. Siapa ini? Yang bersiaga setiap hari 24 jam. Dia ada beberapa shift ya. Ada sejumlah engineer yang kerjanya ada 2 atau 3 shift lah ya. 24 jam sih, dia nggak boleh berhenti kerjanya. Karena kan yang pakai Twitter kan dari seluruh dunia. Misalkan di sini Amerika sudah malam, mungkin di Indonesia baru pagi gitu. Jadi engineer itu harus standby 24 jam ya. Jadi jika mereka pergi, bahkan mereka tidak bisa lagi dikontak ya, udah resign ya. Bagaimana ngatasi kalau ada kerusakan? Ya bener lah, ya kan? Nah, nah tapi katanya, ya namanya orang paling kaya di dunia, Elon Musk katanya nggak khawatir katanya ya mengenai masalah ini. Bahkan dia bilang di dalam cuitannya, dia mengaku pegawai-pegawai terbaiknya masih tetap bekerja di Twitter gitu ya. Jadi seperti dia ya agak bohong lah. Padahal orang-orang kuncinya sudah berhenti atau bahkan diberhentikan oleh dia ya. Nah ini contoh cuitannya ya. Ada orang nanya, apa yang dimaksud orang-orang ketika mereka mengatakan bahwa Twitter akan tutup, kata Dave Portnoy. Oh ya, sebagai informasi, kantor Twitter di seluruh dunia menurut kabar memang ditutup. Baru dibuka nanti Senin depan. Kenapa? Elon Musk takut tempat itu disabotase, maka seluruh kantor ditutup. Bahkan ceritanya karyawan-karyawan diusir dari kantor. Bingung juga ya. Jadi yang mungkin yang masih nyala itu cuman servernya Twitter gitu ya. Orang-orang yang lain kerjanya work from home ya. Ditutup gitu ya. Wah gila bener ini ya. Baru dibuka nanti Senin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan katanya. Nah di sini kembali lagi ke cuitannya. Apa yang orang maksud bahwa Twitter itu akan tutup? Apakah ini Twitter bisa jalan sendiri? Pokoknya gitu-gitu ditanya ya.
Elon cuma jawab begini, Anda lihat aja di cuitannya, Anda bisa baca lah cuitannya ya. The best people are staying, so I'm not super worried. Maksudnya orang-orang terbaik masih tetap ada, ya padahal orangnya udah pada resign atau dipecat gitu ya. Bagaimana ini super pede dia, super pede. Oke. Oleh karena itu, di sini juga ada berita bahwa kantor Twitter itu dihiasi ejekan gitu ya, ejekan untuk Elon Musk gitu ya. Ada dia pakai apa ya, proyeksi laser projection gitu ya ke gedung kantornya Twitter ya. Mereka ini adalah satu orang yang dia nggak coret-coret lah, kan namanya kantor teknologi tinggi, dia pakai laser projection. Ntar kita lihat lah contohnya ya. Setelah ratusan karyawan ini mengundurkan diri, dia menolak diancam sama Elon Musk ya. Kemudian muncul laser projection itu di kantor Twitter yang berisikan ejekan-ejekan buat Elon Musk ya. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, ini di tembok dari kantor itu ada laser projection. Ini salah satu ya, bunyinya Max Hellscape. Aduh. Inilah tempat apa nerakanya si Elon Musk kira-kira gitu ya. Stop toxic Twitter, hentikan Twitter yang sudah toksik. Ya. Kemudian launching to bankruptcy, wah menuju ke bangkrutan. Wih. Kemudian Elon Musk, STFU, shut the fuck up. Jangan banyak bacot loh, kira-kira begitu. Ini agak kotor ya, agak kasar gitu ya. Elon Musk, shut the fuck up. Jangan banyak bacot loh, kira-kira begitu. Nah, jadi inilah ejekan-ejekan ini ternyata menggelitik banyak pengguna Twitter yang juga kesal dengan kelakuan Elon Musk yang agak sontoloyo juga sih. Ya, aduh. Laser projection tadi yang di gedung Twitter itu muncul ya karena tadi setelah ratusan karyawan Twitter resign maksud saya, mengundurkan diri berjamaah. Ya mereka memilih mengundurkan diri, dia merasa punya harga diri, nggak terima diancam-ancam gitu, ketimbang harus tetap kerja tapi dipaksa kerja lebih keras. Wah, nggak mau dia. Ya tadi saya bilang akhirnya kantor semua Twitter ditutup dan baru dibuka Senin depan. Nah, tadi sudah saya katakan resign massal atau pengunduran diri massal ini dipicu oleh ancaman dari Elon Musk yang tadi kalau Anda tidak kerja ekstra keras, Anda saya pecat. Nah, nggak terima gitu kan. Nah, akibat ancaman itu terjadilah eksodus massal dari Twitter ya. Padahal yang sudah saya bahas juga di konten saya sebelumnya, dia beli Twitter itu 680 triliun rupiah lebih. Gila kan? 680 triliun. Tapi sekarang dalam waktu nggak sampai sebulan sudah acak-acakan gitu. Padahal katanya juga 680 triliun rupiah itu juga hasil ngutang. Waduh. Di konten sebelumnya kan sudah saya bahas, dia memecat pertama kali CEO-nya dari Twitter, Parag Agrawal. Udah saya bahas kan ya. Chief Financial Officer, Ned Segal, para urusan hukum dan kebijakan, Vijaya Grade. Nah inilah yang orang yang berani memblokir cuitan Donald Trump, gitu ya. Nah kemudian penasihat umumnya juga, Sean Aged juga dipecat. Udah saya bahas di konten saya sebelumnya. Nah, kemudian yang lucunya ada Chief Customer Officer ya. Dia ini ya customer dalam arti kata yang memasang iklan. Jadi atau dengan kata lain dia itu Chief of Advertising yang namanya Sarah Personet. Dulunya dia orang Facebook, terus kemudian diambil oleh Twitter untuk menangani customer yang mau pasang iklan. Mengundurkan diri, padahal yang namanya Sarah Personet ini awalnya senang katanya ketika Twitter dibeli oleh Elon Musk. Tapi akhirnya dia
ngundurkan diri juga. Mungkin nggak tahan gitu ya sama laganya Elon Musk gitu ya, yang agak songong gitu menurutnya ya. Kemudian siapa lagi? Kalau yang ini dipecat. Jadi ada lagi yang dipecat, yaitu tadi engineer legendaris, developernya aplikasi Twitter itu sendiri, yang namanya Eric Fraunhofer. Eric Fraunhofer ya. Kenapa si Eric Fraunhofer ini dipecat? Iya dong. Karena kenapa? Begini loh, ada orang yang nanya, ya ini sederhananya, ada orang yang nanya, ini kenapa Twitter sekarang lemot gitu ya. Kemudian yang jawab si Elon. Nah ini lucu lah, Elon ini seperti orang yang serba sok tahu gitu ya. Kalau orang nanya, biarkan engineer-nya yang jawab gitu. Nah ini Elon yang jawab. Pokoknya dia bilang, ini lambat karena begini gitu. Nah, menurut si engineer-nya ini yang mendevelop aplikasi Twitter, Elon Musk salah. Tidak seperti itu harusnya jawabannya. Seakan-akan Elon tuh menyalahkan tim developer. Mestinya Elon nggak usah jawab, biarkan engineer-nya yang jawab. Tapi Elon yang menjawab terus dikoreksi sama Eric Fraunhofer ini, ya. Kesel si Elon. Nah, gara-gara kesel karena dikoreksi cuitannya oleh karyawannya, dipecat. Dipecatnya juga diumumkan di Twitter. Gila kan ya. Ya, ini benar-benar gila ya. Nah, kemudian juga ada karyawan-karyawan yang dipecat oleh Elon Musk itu karena mereka memberikan komentar-komentar di saluran internal Slack mereka. Mereka punya ini ya, media sosial internal Slack gitu ya. Kalau ada yang komentarnya itu miring, jadi Elon nggak suka kalau ada orang yang berbeda pendapat sama dia gitu ya. Terus mengkritik Elon Musk, dipecat. Nah, kemudian ketika Elon ini ditanya, bagaimana nih dengan pemecatan-pemecatan ini gitu ya. Nah, ini memang paling diplomatis dia ini. Dia bilang dia meminta maaf karena telah memecat orang-orang jenius ini, ya. Dia bilang bakat mereka, kehebatan mereka itu luar biasa dan tidak diragukan lagi dan pasti akan sangat berguna di tempat lain, ya kan? Jadi dia minta maafnya begitu aja. Tapi di berita sebelumnya dikatakan ada usaha-usaha dari Elon Musk yang merayu orang-orang yang dipecatnya dengan alasan dia salah pecat. Wih, dia salah pecat. Nah, jadi tindakan Elon ini yang memecat, yang seperti saya katakan di awal, 50% karyawan Twitter yang permanen, yang karyawan tetap, dan sekitar 80% karyawan kontrak, dianggap sebagai tindakan PHK serampangan dan tidak berempati. Lah iyalah. Begini loh, saya percaya sama pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya Elon Musk boleh jadi orang terkaya di dunia, tapi ketika dia membeli sebuah perusahaan dengan budaya perusahaan yang berbeda dengan budaya perusahaan Tesla, dengan budaya perusahaan SpaceX miliknya yang sebut saja berhasil, dia nggak bisa serta-merta membawa gaya kepemimpinannya yang sebut saja sukses di Tesla maupun di SpaceX begitu saja ke Twitter yang budaya perusahaannya beda. Saya menduga dia sukses di SpaceX dan di Tesla karena dari awal memang dia bosnya. Orang yang masuk mesti tunduk dengan aturannya. Kalau enggak ya jangan masuk, kira-kira begitu. Nah sekarang dia masuk ke hutan belantara baru yang dengan aturan yang sudah baku, tiba-tiba mau diubek-ubek gitu. Nah, ini ngamuk. Boleh lu bos gitu. Ya kalau nggak ada gue juga lu nggak jalan lo. Lah gitu. Nah inilah makanya pentingnya
budaya perusahaan dari perusahaan. Kalau kita misalnya entrepreneur seperti Elon Musk mengakuisisi sebuah perusahaan, kita harus tahu dulu budaya perusahaannya apa. Bukan dengan secara serta-merta main pecat, main maki-maki gitu ya, memecat orang secara umum di Twitter. Nah, inilah makanya pada berjamaah berhenti, ya kan? Nah, dikatakan caranya ya tadi serampangan gitu ya. Ada orang nih ya, karyawannya nih Twitter nih, namanya si Carmen nih di sini contohnya ya. Dia baru menuju kantor gitu. Tiba-tiba dia ya dapat berita bahwa ada PHK nih ya. Nah, dan sejumlah akses karyawan tidak bisa berfungsi. Oleh karena itu dia pulang gitu ya. Nah, jadi ya banyak orang yang terkaget-kaget, yang nggak tahu apa-apa lagi berjalan ke kantor. Misalnya badge-nya nggak bisa buka pintu karena dia sudah dipecat gitu ya. Nggak ada diskusi gitu ya. Nah, kejadiannya itu sedemikian cepat gitu ya, sehingga membuat orang-orang yang tidak kena PHK kayak prihatin gitu sama teman-temannya yang dipecat seenaknya. Akhirnya mungkin untuk menunjukkan simpati kepada teman-temannya yang di PHK secara sembarangan, mereka memilih untuk resign sukarela. Karena mereka kalau resign sukarela, kan memang ditawarkan, lu mau kerja keras atau mau resign? Oh, dia pilih resign, dia klik itu media sosial internal yang Slack itu ya, dapat pesangon 3 bulan. Ya lumayan kan? Ya, jadi di sini terjadilah apa yang diucapkan oleh Elon Musk sendiri, bahwa Twitter bisa bangkrut kalau Anda tidak kerja keras. Jadi dia mengharapkan dengan ancaman itu karyawannya takut, karena kan cari kerja susah gitu ya, takut dan mau kerja keras supaya tidak bangkrut. Malah dilawan, jadi bangkrut bener nih takutnya nih ya, bisa rip nih, rest in peace nih ya. Menurut perhitungan orang, karena posisi-posisi kunci banyak yang menghilang, chance untuk Twitter bertahan itu di bawah 30%. Jadi kecil sekali kemungkinannya. Kan konyol ya, baru beli barang mahal 680 triliun rupiah lebih, dengan gayanya yang urakan, main pecat orang sembarangan, dilawan bareng-bareng oleh karyawannya. Nah, rasa dah dia. Oke, ya saya bukannya ini ya, saya kasihan juga gitu, sebuah perusahaan teknologi ya kan, saya suka sama teknologi walaupun saya nggak main Twitter gitu ya, yang bagus gitu ya, tiba-tiba hancur gara-gara seorang Elon Musk ya. Oke deh, itu aja dari saya update mengenai kemungkinan besar tumbangnya Twitter gara-gara seorang yang nyentrik yang bernama Elon Musk. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.